Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, Bapak-bapak jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi menyempatkan sama-sama untuk belajar akhlak adabnya seorang alim. Alim itu orang yang berilmu atau seorang guru, wal muta'alim dengan murid. Masuk pada bab yang ketujuh. Sekarang ada di bab ketujuh, babus sabi', bab yang ketujuh. Fi adabil alim ma'at talamidatihi. Adabnya seorang guru bersama murid. Kalau pertemuan yang lalu adabnya terhadap ilmu. Kalau sekarang adab terhadap murid. Istilah adab ini bukan hanya saja murid kepada guru, guru kepada murid pun juga sama. Harus ada hal-hal yang diperhatikan. Seperti anak kepada orang tua pun harus paham apa yang harus dilakukan terhadap anak. Jadi tidak hanya dari bawah ke atas, tapi atas ke bawah juga. Al-awwalu, yang pertama, ayyaqsida bita'limihim wa tahdihim wajhallahi ta'ala. Hendaklah seorang guru itu memaksudkan niatnya dalam mendidik itu karena Allah. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi guru itu mengajar itu harus ikhlas karena Allah. Istilahnya ngajar itu dengan hati ya. Mendidik, membimbing itu dengan penuh keikhlasan. Karena kalau nggak ikhlas, yang ada capek. Ngajar di sekolah, anaknya rame, terus nggak ikhlas, dah capek, dah dapat pahala. Jadi memang penting sekali semua para guru, ya guru apapun ya, di sekolah, di madrasah, di pondok, termasuk di rumah sendiri. Bapak, ibu sebagai guru dari anak-anaknya, hendaklah belajar mendidik itu dengan penuh keikhlasan. Wa nasral ilmi. Juga niat mengajar itu harus dalam rangka niatnya untuk menyebarkan ilmu. Ada satu kesempatan kita pernah mendapatkan satu ilmu, maka kita sampaikan kepada murid. Jadi ilmu itu supaya tersebar. Jangan cuma rajin membaca buku, baca kitab, tapi kemudian tidak menyampaikan. Maka ini mengajar itu bagian dari nasrul ilmi. Menyebarkan ilmu. Wa ihya asy-syar'i. Dan sebagai bentuk menghidupkan syariat. Karena kalau orang tidak mau ngajar atau tidak mau berdakwah, nanti syariat ini bisa mati. Jadi hidupnya sebuah syariat karena terus disampaikan ilmu itu berulang-ulang oleh para guru-guru kita. Waddawami duhuril haqqi. Tujuan mengajar itu adalah untuk menampakkan kebenaran, wa khumulal batil, dan supaya mencegah kebatilan. Jadi orang ngajar itu supaya paham mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau tidak disampaikan, mungkin seorang murid belum tahu
ini baik atau buruk. Ya. Jadi kalau ada yang umpamanya angopnya dengan menguap dengan keras, wah, itu karena mereka belum paham. Maka inilah tugas guru. Tugas guru, tugas kita semuanya menyampaikan tidak seperti itu. Yang baik ini, yang seperti ini, ya duhurul haq, kita tampakkan yang benar. Waddawama khairul ummati bikasrati ulama'iha. Dan mengajar itu tujuannya supaya ada keberlanjutan kebaikan pada umat ini dengan banyaknya para ulama. Jadi guru yang baik itu sesungguhnya guru yang dapat melahirkan murid-muridnya yang baik. Jadi kalau hari ini ada seorang guru mengajar, kemudian nanti dari itu lahirlah murid-murid yang mampu mengajar lagi. Itu nama guru yang berhasil. Sehingga ulama-ulama menjadi banyak. Guru-guru itu menjadi banyak karena tadi hasil dari buah guru itu sendiri. Jadi melahirkan murid-murid yang murid itu menjadi guru lagi. Waqtana masawabihim. Mengajar itu juga berharap untuk mendapatkan pahala dari mereka. Jadi mendapatkan pahala ini, Bapak Ibu ngajar umpamanya di TPA, di madrasah, dimanapun, itu mengajar itu kan pahala. Ya. Jadi dengan mengajar mereka, dengan mengajar para murid, disitulah kita punya ladang amal, pahala. Nah, ada tuh Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut, masih senang aktif bantu ngajar TPA. Itu dalam rangka mencari pahala dari mengajar itu. Jadi kesempatan meraup pahala kan dari banyak hal. Watasila sawab mayyantahi ilaihi ilmuhum min ba'dihim. Dan juga berharap memperoleh pahala dari orang yang belajar setelah mereka. Jadi yang dimaksud itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang akan ngalir kembali kepada kita saat sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, lalu kemudian dulu kita pernah mengajarkan seseorang atau murid, lalu muridnya itu kemudian mengamalkan ilmu yang pernah kita ajarkan. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, sehingga kita juga harus terus ya belajar sambil menyampaikan, ya belajar dan sambil mengajar. Tentu sini saya ingin mengatakan tidak harus formal ya, semuanya menyampaikan ilmu. Wa barakati du'aihim lahu. Dan juga niatnya karena supaya mendapatkan berkah dari doa-doa para murid. Murid-murid yang soleh, murid-murid yang baik itu tentu akan mendoakan gurunya. Sehingga seorang guru pun dalam mengajar itu dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan nanti mendapatkan keberkahan dari doa-doa guru murid-murid kita itu. Maka sungguhnya kebaikan itu kan timbal balik. Kebaikan itu timbal balik. Kalau Bapak Ibu para santri sekalian hari ini suka mendoakan guru-guru yang telah memberi ilmu kepada kita, ya, maka suatu saat besok pun ada orang-orang yang akan mendoakan kita kembali. Wa tarhamihim alaihi, dan mendapatkan rahmat di atas mereka, wa dukhulahu fi silsilati, dan juga masuk ke dalam mata rantai fi silsilatil ilmi baina Rasulillahi sallallahu wa bainihim, masuk ke dalam silsilah rantaian ilmu antara Rasulullah SAW dengan mereka. Nah, jadi berilmu ya juga itu dalam rangka untuk mendapatkan mata rantai atau bahasa lain sanad. Jadi sanad keilmuan. Jadi kita berguru kepada seseorang untuk mendapatkan sanad keilmuan. Bahkan bagus sekali bisa sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin. Ketahuilah sesungguhnya ta'limal ilmi, ya, kita mengajarkan ilmu itu termasuk min ahammi
perkara yang sangat penting dari perkara agama ini. Jadi mengajar itu termasuk perkara yang sangat penting dalam agama ini. Karena kalau agama ini tidak ada proses mengajar, tadi agama menjadi mati. Itu menjadi aham. Atau kalau dalam bahasa tablik itu ya, apa, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu dalam rangka supaya agama ini tetap hidup. Wa ala darajatil mu'minin, dan dengan ilmu itu supaya menjadi terangkatlah derajatnya orang-orang mukmin. Jadi kemuliaan seseorang itu bisa terangkat karena sebab ilmu. Jadi kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan mendapatkan derajat. Jadi kemuliaan seseorang itu karena sebab ilmu. Maka ilmu harus terus berputar, seperti mata uang. Mata uang pun kan berputar ya. Jadi nggak habis. Maka ilmu pun harus berputar. Ada yang ingin mencari ilmu, ada juga yang memberikan ilmu. Jadi semuanya butuh. Jadi jangan saling tunggu menunggu. Jadi seorang guru atau orang yang alim, yang ada ilmu, ia punya kepentingan untuk menyampaikan ilmu. Demikian pula kita yang ingin mendapatkan ilmu, muta'alim, kita berusaha mencari ilmu, datangi majelis-majelis ilmu, sehingga semuanya aktif. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda. Nabi mengatakan, ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai kepada semut yang berada di batu, di balik bebatuan, itu semuanya yusalluna ala muallimin nasil al khaira, mereka mendoakan kepada muallim, guru-guru yang telah mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kita menjadi seorang guru, kita menyampaikan ilmu, maka Allah, malaikat itu akan mendoakan. Demikian juga ahlus samawati wal ardi, penduduk langit, penduduk bumi akan mendoakan kita semuanya. Hatta namlah, sampai semut pun ikut mendoakan. Atas muallimin nas al khair. Karena muallim itu telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Memang tidak bisa dipungkiri ya, kita sering melihat ada kisah guru ya digajinya cuma berapa per bulan, padahal dia tidak nyambi dengan pekerjaan yang lainnya. Dia harus bertanggung jawab untuk keluarganya, memberikan nafkah. Gajinya di bawah ya, standar UMR. Tentu ini satu sisi. Kita harus memuliakan guru-guru kita. Kita harus perhatikan guru-guru kita. Tapi di sisi lain, bagi para guru, bersabarlah, ikhlaslah. Walaupun mungkin secara materi di dunia tidak sesuai atau tidak terpenuhi atau belum tercukupi, tapi insya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi akan mendoakan. Karena kita telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Nah, itulah kelebihan seorang guru ya. Nanti akan selalu didoakan oleh banyak orang. Bahkan Allah sendiri mendoakan, walaupun mungkin tadi istilah tunjangan atau gajinya tidak seberapa. Wala umruka mahada illa nasibun jasimun. Dan perkaramu ini mahada, maksudnya apakah hal ini? Illa nasibun jasimun, melainkan akan memperoleh keuntungan yang besar. Ai nailahu la fauzun, memperoleh keuntungan adimun yang besar. Allahumma la tamna anil ilmi bimani'in. Kita pun berdoa, ya Allah, janganlah
engkau menghalangi kami untuk mendapatkan ilmu dengan satu penghalang. Jadi berdoa pada Allah supaya jangan sampai engkau menghalangi ilmu ini sampai kepada kita. Kan banyak hal yang bisa kemudian membuat ilmu terhalang, tidak sampai kepada kita. Jadi jangan sampai. Wala ta'uqna anhu bi'aqiq. Dan jangan sampai pula ada penghalang-penghalang yang menghalangi kami. Wa na'udzu bika min qawati'. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari perkara-perkara yang bisa memutuskan ilmu, wa maqdiratihi, yang mengeruhkan ilmu, wa mujibi hurmanihi, dan sebab-sebab yang menjadikan terhalangnya ilmu, wa fawatihi, dan hilangnya ilmu. Nah, jadi kita berdoa pada Allah jangan sampai ada ilmu-ilmu yang terhalang. Semuanya ingin dapat ilmu, tapi kemudian perilaku kita tidak baik dengan pemberi ilmu, itu bisa saja menjadi penghalang ilmu itu tidak sampai kepada kita. Disinilah pentingnya adabul alim at-talamid. Wasani, yang kedua, adab seorang guru terhadap muridnya adalah alla yamtani'a an ta'limil talibi li adami khulusin niyat. Jangan menolak belajarnya seorang murid li adami khulusin niyat, yang niatnya tidak ikhlas. Jadi mungkin kalau ada orang masuk pesantren, itu santri niat ngajinya itu bukan karena Allah, masih beling, ya masih nakal-nakal. Jangan sampai karena ada murid-murid itu yang mungkin ya belum niatnya ikhlas, ingin benar-benar mendapatkan ilmu, kemudian oleh guru ditolak. Kamu jangan ngaji di sini, kamu jangan belajar di sini, ya karena niatmu nggak benar. Kalau mau di sini harus ikhlas dulu. Nah, jangan sampai begitu. Mereka itu ingin ngaji, mereka ingin belajar, lalu kemudian kok oleh guru ditolak. Nah, ini adabnya. Kalau ada yang ingin ngaji, walaupun mungkin niatnya belum ikhlas untuk mencari ilmu itu, jangan sampai ditolak. Nanti lambat laun, bertahap gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan niatnya akan menjadi baik. Mungkin siapa tahu istilah orang hari ini masuk pesantren karena terpaksa oleh orang tuanya. Ya masih bagus lah. Masih mau ngaji walaupun masih terpaksa. Nanti lambat laun menata niatnya. Jadi jangan sampai pula ada yang masih ingin ngaji kemudian ditolak. Tidak boleh ngaji. Ya. Ingin belajar di sekolah tapi masih nakal-nakal umpamanya. Kamu nggak boleh sekolah sini. Yang sekolah sini hanya yang mau sekolah dengan benar atau yang niatnya benar. Ya, kalau langsung niatnya benar atau langsung baik mungkin butuh proses. Sehingga tidak apa-apa. Belajar dulu, sekolah dulu, nanti sambil menata. Meluruskan niatnya. Fa inna husnan niyati marjuun bi barakatil ilmi. Karena bagusnya niat itu, ya, itu akan menjadi keberkahan ilmu. Bagusnya niat itu akan menjadi keberkahan ilmu. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata begini, talabnal ilma li ghairillah. Kami mencari ilmu itu bukan karena Allah, maka fa'abal ilmu itu akan menolaknya. Ilmu tidak akan mau masuk. Ayyakuna illa lillah, kecuali niat mencari ilmu itu karena Allah. Jadi seseorang, ya, jika ada seseorang, sini kami bahasanya, kami jika berniat mencari ilmu itu bukan karena Allah, ya mungkin karena sekedar ingin mencari kerja, ya ini yang masih kuliah, ke kampus kuliah itu niatnya supaya ingin dapat kerja. Nah itu niatnya belum pas. Niatnya itu ya betul-betul untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Untuk karena Allah. Dengan sendirinya,
Kalau kita niatnya karena Allah, maka Allah akan kasih kemudahan kerjanya. Jadi orientasi mencari ilmu pun bukan karena pekerjaannya atau bukan karena yang lainnya. Jadi siapa orang yang mencari ilmu itu li ghairillah, bukan karena Allah, maka fa'abal ilmu akan menolaknya. Jadi ilmu tidak akan mau masuk kepada orang itu. Kalau bukan karena Allah. Kila maknahu, dikatakan maknanya adalah fakana akibatuhu an-nasara lillahi wali annal ikhlasa niat law surita fi ta'limil mutabdiina ma usri ala kasirin minhum la ada dalika ila tafwitil ilmi ala kasirin minan nas. Jadi keikhlasan itu menjadi syaratnya untuk memperoleh ilmu, walaupun disertai dengan kesusahan. Ya. Untuk belajar ikhlas itu kan butuh proses, tadi susah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji ke sini harus yang ikhlas. Gitu. Bisa jadi ada yang belum ikhlas, yaitu butuh proses, tapi jangan ditolak. Gitu. Ya, yang nggak ikhlas jangan ngaji, ya, tidak harus begitu juga. Semuanya datang saja ngaji, nanti sambil bertahap itu belajar keikhlasan. Walakin al-alim yuharis al-mubtadi ala husni niat bitadriji qawlan wa fi'lan. Inilah tugas seorang guru. Seorang guru itu adalah yuharis al-mubtadi, memotivasi al-mubtadi, santri-santri baru. Al-mubtadi itu orang-orang yang awal. Jadi murid yang baru atau istilahnya santri baru, ya mungkin niatnya belum baik, itulah tugasnya untuk memotivasi bitadrij, secara bertahap, qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan. Di perkataan guru juga membimbing kepada mereka yang baru-baru ngaji dan juga memberikan tauladan. Wa yu'arifuhu annahu bi barakati husni niat, dan tetap guru juga berkewajiban untuk menyampaikan bahwa berkahnya niat yang baik itu supaya mendapatkan pengikat antara ilmu dan amal. Jadi supaya ada ikatan ilmu dan amal. Wa anwa'il hukmi wa anwa'il hikami wa tanwiril qalbi, dan supaya bisa mendapatkan berbagai macam hikmah, wa tanwiril qalbi, dan cahaya hati, wan syirahi sadri, dan juga kelapangan dada, wa isabatil haqqi, untuk mendapatkan kebenaran, wa husnal hali, dan untuk memperoleh kebaikan, wa tasdidi fil maqali, dan juga untuk benarnya perkataan. Nah, itulah tugas-tugas yang harus disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Wa uluwid darajati yaumil qiyamah, dan juga untuk memperoleh derajat kelak di hari kiamat. Wa yarghabuhu fil ilmi wa talabihi fi aksaril awqat, dan juga terus memotivasi supaya cinta dengan ilmu dan mau mencari ilmu fi aksaril awqat, dalam banyak waktu. Jadi terus memotivasi untuk selalu belajar kapanpun, ya. Bidzikri ma adallahu ta'ala lil ulama'i, dengan sesuatu yang Allah nanti akan menyiapkan untuk para ulama, min manazilil karamati, dari kedudukan-kedudukan yang mulia, fa innahum warasatul anbiya, karena mereka para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi mungkin seorang guru itu ketika mengajarkan seorang murid, ada muridnya yang jadi ulama, mungkin gurunya biasa-biasa saja, kan itu juga akan memperoleh pahala yang besar. Jadi kita mengajarkan murid, di antara sekian murid kita ada yang menjadi ulama, maka kita pun akan memperoleh
derajat yang tinggi karena telah mengantarkan murid menjadi seorang ulama. Kemudian yang ketiga sampai yang keempat, wasalisu yang ketiga, ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah seorang guru mencintai murid itu seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi istilahnya kalau kita mengajar itu di sekolah atau di madrasah dimanapun, memposisikan ya murid itu minimal seperti anak kita. Kalau di sini hendaklah mencintai murid itu seperti mencintai diri sendiri. Kalau kita senang melakukan atau perbuatan seperti ini, ya, maka itu juga sama. Kalau misalkan memperlakukan anak seperti ini, maka memperlakukan murid juga sama seperti ini. Jadi ditumbuhkan memberikan ilmu itu dengan penuh kecintaan seperti mencintai dirinya sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Demikian pula juga sama. Membenci ya. Membenci sesuatu seperti membenci apa yang kita benci. Jadi kalau kita tidak suka begadang, seorang guru tidak suka begadang, maka itu juga sama. Seorang murid pun jangan sampai suka begadang. Itu sesuatu yang yukroh, yang tidak disukai oleh seorang guru. Wa yu'tani bimasalihi talib, dan juga memperhatikan kemaslahatan bagi si talib. Wa yu'ammilahu, dan dalam memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Memang di sini tugas yang tidak mudah ya. Berat. Butuh sabar dalam mendidik murid-murid. Misalkan ya, kalau di pondok sini kan ada ketentuan tidak merokok. Nah, misalkan tidak merokok. Dulu lama sekali ada santri yang biasa merokok, tapi dia ingin ngaji. Dalam persyaratan tesnya wawancara kan tidak lolos. Mau merokok, ya tetap merokok. Nah, kalau merokok ini bisa tidak lolos. Tapi kemudian dia meminta dengan sangat untuk diizinkan belajar di sini. Bahkan bukan hanya merokok, tapi juga mabuk. Di sebelumnya ya sering mabuk. Dia kebetulan orang Medan ya. Disebutnya si Ucok. Nah, panggilannya Ucok. Nah, lalu kemudian dia bilang, kalau saya nggak diterima di pondok, kemudian saya nanti tinggal di luar, saya niat ingin berhenti dari mabuk, saya niat berhenti dari merokok, tapi kalau nggak tinggal di pondok, mungkin saya akan kembali lagi mabuk lagi. Mungkin saya akan kembali lagi merokok lagi. Akhirnya saya menghargai karena dia niatnya betul-betul kuat ingin mondok, walaupun keluar nih dari persyaratannya. Ya, masih merokok, juga pernah mabuk. Nah, tentu dalam mengawal itu tadi memang berat ya, butuh kesabaran. Di pondok ya tetap masih merokok. Nanti dinasihati jangan merokok, nanti sembunyi-sembunyi, merokoknya di kamar mandi. Terus jadi tidak bisa langsung sempurna. Gitu. Tidak bisa langsung sempurna. Saya berusaha sabar, teman-temannya yang nggak sabar. Kok dia merokok nggak diapa-apain. Katanya ini melanggar aturan, boleh dikeluarkan gitu. Nah, jadi teman-temannya yang nggak sabar. Jadi saya mencoba ingin sabar, memahami, ya karena berhenti merokok itu kan tidak langsung, tapi menghargai dia itu memang ingin berhenti merokok dengan cara masuk pesantren. Nah, disitulah yang memang perlu ada kebijakan wayak tani bimasalihi talib, ya memperhatikan ada kemaslahatan bagi si A mungkin berbeda dengan si B dan seterusnya. Walaupun kemudian
saya juga memberi kesempatan ya karena supaya sistem ini juga tetap berlangsung baik. Jika masih kuat mengikuti aturan-aturan sini, ya ada batasnya. Jadi diberi kesempatan 3 bulan. Kalau ternyata 3 bulan berhasil, bagus, alhamdulillah lanjutkan. Tapi kalau tidak, ya bukan menolak ya, tadi tidak boleh menolak yang ingin ngaji. Tapi karena menjaga juga santri yang lainnya, sehingga ya kemudian dia di pondoknya hanya sekitar 3 bulan. Nah, jadi butuh kesabaran untuk saling memahami. Karena memang warai at-tadrij, harus menjaga tadrij ya. Jadi tahapan-tahapan itu. Wa talatufi wa yu'addi bihi bil adabi saniyati, dan dengan penuh kelembutan ya di dalam menyampaikan adab-adab yang mulia. Wa yuharis 'alal ikhlaqi al-mardiyah, dan juga memotivasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini memotivasi ini tidak mudah juga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, punya cucu, sama seperti seorang guru di sekolah, di madrasah, pesantren, ketika melihat anaknya malas itu dimotivasi itu kan tidak mudah juga. Bagaimana caranya untuk memotivasi supaya anak-anak atau murid-murid itu menjadi baik. Wa yusihi bil umuril urfiyati, dan juga mewasiatkan atau menasihati dengan perkara-perkara yang urfiyah, yang baik. Wa ala al-awda'i asyariyah, dan juga guru selalu mengarahkan kepada hal-hal yang bersesuaian dengan syariat. Ya misalkan, mohon maaf ya, mungkin dari sekian santri, sekian murid, ada yang punya rekeningnya itu kebetulan masih bank yang konven. Nah, seorang guru paham mana yang kira-kira sesuai dengan syariat, ya mungkin bisa menyampaikan akan baik sekali kalau buka rekeningnya yang syariah. Itu selalu mengarahkan al-awda'i asyariyati. Atau umpamanya seorang, kalau di sini santri ya, mahasiswi harus ke kampus, naik motor, pas motornya belum ada, akhirnya pesen Gojek online. Maka guru juga menyampaikan, kalau mau pesen Gojek online, kalau bisa coba cari Gojeknya yang sesama jenis, yang sama perempuan. Walaupun mungkin agak susah, tapi berupaya dulu supaya seluruh perilaku, seluruh aktivitas itu tetap dalam keadaan awda'i syar'iyati. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Atau melihat apapun, mana-mana yang kira-kira pas dengan syariat, itu yang harus selalu diarahkan. Yang terakhir, yang keempat. Warabi'u, yang keempat, ayyasmaha lahu bisuhulati ilqa'i fit ta'limi. Memberikan penyampaian ilmu itu dengan suhulah. Suhulah itu dengan kemudahan. Istilahnya kalau bisa memberikan dengan cara yang termudah, kenapa harus ngasih yang sulit? Kalau bisa langsung, kenapa ngajar itu bulat-bulat? Jadi kalau masih ada cara yang lebih mudah, ya jangan mengajar dengan cara yang susah. Jadi cari metode-metode supaya menyampaikan materi itu lebih mudah diterima. Wa husnut talafudi fit tafhimi, dan baiknya talafud itu lafad, menyampaikan fit tafhimihi, di dalam memahami ilmu. La siyama idza kana ahlan lidalika, terlebih-lebih mereka si murid itu ya betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Kalau melihat ada murid-murid yang antusias ingin mendapatkan ilmu, maka si guru pun berusaha menyampaikan talafud ya, menyampaikan kalimat-kalimat itu yang kira-kira lebih mudah dipahami. Lihusni adabihi wa jadati talabihi. Ya. Untuk
melihat kualitas yang dimiliki oleh murid, wa khirsihi ala dabtil fawaidi, dan untuk melihat apa yang diinginkan ala dabtil fawaid, supaya cepat memperoleh faidah-faidah, wa hifdin nawadir, dan juga untuk menjaga an-nawadir. Nawadir itu sesuatu yang unik-unik. Nah, jadi begini ya. Kemampuan murid itu kan beda-beda ya. Ada murid yang cerdas. Murid yang cerdas itu mungkin disampaikan sekali langsung paham. Ada murid yang mungkin standarnya biasa saja. Nah, kalau murid yang standarnya biasa saja, berarti cara menyampaikan pun harus disesuaikan. Atau ada yang mungkin murid itu yang lambat sekali ya, menerima pelajaran itu susah. Maka juga harus disesuaikan dengan kondisi, keadaan, kemampuan, kecerdasan si murid itu. Juga kemudian di sini penting juga untuk selalu mencatat. Ya. Jadi murid juga mencatat semua apa yang disampaikan oleh guru, bahkan sampai kepada wahifdin nawadir. Nawadir itu perkara-perkara yang unik. Jadi ketika guru menceritakan ada sesuatu yang unik, wah ini unik ya, tidak ada dalam kitab ini dijelaskan, kemudian si murid senang untuk mencatatnya. Wala yudkhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu wa huwa ahlul lahu. Dan juga seorang guru tidak menyimpan atau tidak menyembunyikan dari beberapa ilmu yang ditanyakan oleh murid. Jadi kalau ada murid yang senang nanya, ya dijawab, ya dijelaskan. Jadi jangan sampai disembunyikan, tidak mau untuk disampaikan. Li'anna dzalika rubbama yukhisul sadr. Karena hal itu akan menjadi kegelisahan hati. Wa yanfirul qalb, dan kemudian berlarinya hati. Wa yurisul wahsyah, dan mewarisi kegelisahan. Wa kadzalika la yulaqi ilaihi ma lam yatahallahu, dan demikian pula seorang guru tidak memberikan sesuatu yang belum pantas baginya murid. Nah, jadi di sini ada dua. Seorang guru memahami kemampuan tadi murid masing-masing, mana-mana ilmu yang pantas diberikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya dijawab. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut guru ini belum pantas, ya tidak harus dijawab. Masih anak SD kok bertanyanya sudah sekitar persoalan nikah. Pak, kalau cara mencari istri itu yang baik yang bagaimana Pak ya? Itu pertanyaan itu nggak usah dijawab. Jadi tidak semuanya harus dijawab. La yulaqi ilaihi ma lam yatahallahu. Guru tidak harus menjawab hal-hal yang belum pantas dari pertanyaan itu. Tapi nanti tentu diberikan penjelasan yang lain. Jadi tidak harus ya dijawab secara detail ya. Jadi nanti melihat kondisinya. Fa'in sa'alahu talibu syai'an min dalika lam yujib, sehingga ketika ada seorang murid yang bertanya syai'an sesuatu yang tidak pantas dari yang demikian itu, lam yujibuhu, tidak wajib untuk dijawab. Jadi tidak harus semua pertanyaan itu wajib dijawabnya. Wa qad qala Imam Al-Bukhari fi Tafsir Ar-Rabbani. Imam Bukhari menjelaskan di dalam Tafsir Ar-Rabbani, innahu alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Sesungguhnya alladhi yurabbin nas, mendidik manusia itu atau mengajar itu hendaklah bi sigharil ilmi, dari ilmu-ilmu yang dasar. Jadi bertahap. Cara mengajarkan itu bisigharil ilmi, dari ilmu-ilmu yang dasar dulu, qabla kabair, sebelum kitab-kitab yang besar. Jadi kita jangan mengajarkan dulu kitab Fathul Bari terlalu berat, tapi ajarkan dulu yang dasar-dasar, mungkin kitab Arba'in dulu.
kita ingin belajar fikih, jangan langsung belajar kepada ya yang berat-berat madzahibil arba'ah umpamanya. Tapi belajarlah dari yang sigor-sigor dulu, yang dasar-dasar dulu, yaitu minimal bulughul maram umpamanya. Itu kan yang dasar-dasar dulu. Jadi tidak berat. Nah, itulah seharusnya yang diperhatikan oleh seorang guru. Jadi alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kabair, menyampaikan sesuatu itu dari dasar-dasar ilmu dulu sebelum naik kepada tingkat yang lebih besar lagi. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian Kamis pagi kali ini menyelesaikan adab seorang guru beserta muridnya. Ada 14 arba'ata asyara nau'an minal adab, ada 14 hal. Ini baru kita jelaskan 4 poin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.